Pertama, kita akan membahas siklus akuntansi. Yang pertama ada identifikasi dan analisis transaksi. Yang kedua jurnal umum, berikutnya buku besar, berikutnya neraca saldo, berikutnya jurnal penyesuaian, lalu kertas kerja, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir ialah jurnal pembalik. Yang pertama, identifikasi dan analisis transaksi. Transaksi usaha itu adalah kegiatan keuangan yang melibatkan pertukaran barang atau jasa. Identifikasi dan analisis transaksi bertujuan untuk menentukan apa yang akan digunakan dan juga menentukan debit dan kredit. Contohnya seperti pembayaran rekening telepon bulanan, pembelian barang secara kredit, dan lain-lain. Berikutnya ada jurnal umum. Jurnal umum ialah suatu catatan kronologi dari suatu transaksi. Jurnal umum itu mencatat awal transaksi keuangan perusahaan. Jurnal umum juga bisa disebut buku harian. Proses pembuatannya mengidentifikasi transaksi dari dokumen, lalu menentukan akun yang akan dipengaruhi, lalu menetapkan untuk mendebit atau mengkredit akun, lalu masukkan transaksi tersebut ke dalam sebuah jurnal. Kolom yang dibutuhkan itu ada tanggal untuk tahu kapan terjadinya suatu transaksi, nama akun, kolom debit, dan kolom kredit. Yang ketiga adalah buku besar. Buku besar adalah proses pencatatan selanjutnya yang bertujuan untuk mengakumulasi jumlah nominal transaksi di jurnal ke dalam akun yang sejenis. Jumlah buku besar yang dimiliki perusahaan ini tergantung pada banyaknya jenis akun yang ditimbulkan oleh sebuah transaksi. Yang keempat adalah neraca saldo sebelum penyesuaian. Neraca saldo sebelum penyesuaian ialah laporan yang mencantumkan saldo akhir dari semua akun dari buku besar. Neraca saldo ini bertujuan memeriksa kesesuaian jumlah saldo buku besar di debit dan di kredit, serta memeriksa kesesuaian proses penjualan. Neraca saldo seperti pada contoh berikut. Perusahaan biasanya membuat 4 tahap. Ini setiap ada transaksi atau setiap hari. Contohnya, yang pertama adalah identifikasi dan analisis transaksi. Yang kedua adalah jurnal umum. Yang ketiga adalah buku besar. Yang keempat adalah menyusun neraca saldo. Jurnal penyesuaian. Jurnal yang disusun dengan tujuan untuk menyesuaikan saldo di buku besar seperti mencatat pendapatan dan pengeluaran yang belum diakui atau dicatat guna kepentingan pelaporan keuangan di akhir periode. Beberapa contoh jurnal penyesuaian meliputi 1. Accrued revenue, pendapatan yang diakui meskipun belum diterima secara tunai. Yang kedua, accrued expense, biaya yang telah terjadi tetapi belum dibayar. Yang ketiga, deferred revenue, pendapatan yang diterima di muka sebelum layanan atau barang disediakan. Yang keempat, prepaid expense, biaya yang dibayar di muka untuk barang atau jasa yang akan diterima di masa depan. Yang kelima, koreksi jurnal, proses memperbaiki kesalahan dalam catatan jurnal. Yang keenam, depresiasi, proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya aset tetap seperti peralatan atau bangunan selama umur manfaatnya.
kertas kerja atau neraca lajur. Neraca lajur digunakan untuk memudahkan pembuatan laporan keuangan perusahaan, terutama bagi perusahaan yang memiliki banyak akun buku besar. Fungsi neraca lajur antara lain memastikan laporan keuangan sudah benar, melacak perubahan antara periode satu dengan periode lainnya, membuat perkiraan yang mungkin terjadi di masa depan. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen yang berisi informasi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan bertujuan untuk menyusun laporan laba rugi, perubahan ekuitas, laporan posisi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu adalah jurnal penutup. Jurnal penutup adalah laporan keuangan yang disusun pada akhir periode pembukuan untuk menutup akun nominal dan menyiapkan neraca saldo. Fungsi jurnal penutup adalah 1. Menutup akun sementara sehingga saldo tersebut menjadi 0. Yang kedua, memindahkan laba atau rugi ke akun modal. Yang ketiga, menyiapkan akun untuk periode berikutnya. Neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah daftar keseluruhan saldo di akun real yang dibuat di akhir periode pelaporan suatu perusahaan. Tujuannya dari pembuatan adalah untuk memastikan apakah nilai pengeluaran dan pendapatan seimbang atau tidak pada saat penutupan buku. Yang terakhir, jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal akuntansi yang dibuat untuk menyederhanakan pencatatan di periode selanjutnya. Jurnal pembalik di sisi berkebakilan dari susunan jurnal penyesuaian, tapi tidak semua akun harus dibalik. Jurnal pembakil sebenarnya memiliki sifat opsional. Sekian, terima kasih dari kelompok kami.